Zero dose vaksin itu apa sih, Prof? Masih ada yang menganggap imunisasi ini tidak perlu karena belum mengetahui efek sampingnya. Padahal Ada nggak sih, Prof, gejala atau efek-efek lain yang sebenarnya itu normal tapi suka bikin kekhawatiran buat para orang tua, Prof? ada misalnya merah-merah di sekitar daerah imunisasi. Merah-merah di sekitar daerah imunisasi itu juga merupakan respon imunologis yang wajar akibat pembentukan antibodi spesifik yang disuntik pada saat imunisasi. Itu salah satunya. Ya. Sejauh mana sih, Prof, Posyandu, kader kesehatan atau puskesmas gitu ya dalam menemukan atau mendata si anak-anak dengan angka zero dose vaksin tersebut, Prof? Sebenarnya yang bekerja di lapangan, bukan Kementerian Kesehatan, bukan menterinya, bukan wakil menterinya, bukan direktur imunisasinya, tapi yang bekerja secara real sebenarnya adalah mereka-mereka yang ada di lapangan. Mengucapkan terima kasih sekali kepada mereka sudah bekerja keras di lapangan sehingga program zero dose ini mudah-mudahan bisa makin lama makin. Kita punya target mudah-mudahan beberapa waktu ke depan angka 650.000 ini makin lama makin berkurang sehingga angka zero dose itu menjadi 0 di Indonesia. Selamat datang di Prokes, Pro 3 Kesehatan. Sehat bukan hanya tentang terhindar dari penyakit. Sehat adalah tentang menjaga diri, merawat orang-orang tercinta, dan menikmati setiap momen hidup. Bersama para dokter, tenaga kesehatan, dan para ahli, kami akan membahas isu-isu kesehatan dengan cara yang lebih ringan, mudah dipahami, tapi tetap dapat dipercaya. Nah, ngomongin tentang isu kesehatan, ada salah satu isu kesehatan yang menjadi tantangan di Indonesia, yaitu pemerataan imunisasi. Nah, mengenai imunisasi itu, ada salah satu istilah, mungkin bagi orang tua masih sedikit awam, tapi ternyata itu adalah suatu hal yang perlu banget, sangat perlu untuk dipahami, yaitu ada istilah zero dose vaksin. Zero dose vaksin itu, nah bagi mungkin ayah, ibu, bunda di luar sana bertanya-tanya, apa sih zero dose vaksin itu? Kenapa masih ada anak-anak yang masih memiliki angka zero dose vaksinnya tinggi di beberapa daerah? Daripada kita bertanya-tanya sendiri, kita saat ini sudah bersama langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dante Saxono. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Prof, hari ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah beraktivitas, Prof, dari pagi? Tadi udah ketemu sama organisasi profesi, udah ketemu bahas soal pengampuan diabetes mellitus. Nah, sekarang kita bicara soal imunisasi. Masih semangat ya, Prof, ya? Insya Allah masih semangat. Tadi aku udah sempat mention sedikit ya, Prof, mengenai zero dose vaksin. Nah, sebenarnya mungkin buat ayah bunda di luar sana, zero dose vaksin itu apa sih, Prof? Dan kira-kira sebenarnya di Indonesia ini pemerataannya tuh seperti apa, Prof? Jadi zero dose vaksin itu adalah anak-anak yang belum sama sekali mendapatkan imunisasi sampai dengan umur 1 tahun. Imunisasi apa? Imunisasi DPT 1 menurut kriteria WHO. Jadi banyak tuh anak-anak yang sama sekali nggak divaksin. Jumlahnya di Indonesia sekitar 650.000 anak. Dari 5 juta kelahiran, kira-kira 5 juta kelahiran setiap tahun, ada 650 juta. Dan kita urutan kelima di seluruh dunia yang punya kasus zero dose vaksin. Ini PR kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada, termasuk hari ini RRI memberikan edukasi kepada masyarakat agar zero dose vaksin ini bisa teratasi di kemudian hari. Nah, zero dose vaksin sendiri ini, Prof, ada faktor pemetaannya itu ada faktornya tertentu nggak sih, Prof? Misalnya secara geografis di wilayah-wilayah 3T atau mungkin ada faktor-faktor lainnya gitu, Prof? Jadi memang zero dose vaksin ini masalahnya bukan soal masalah vaksinasi dan tidak vaksinasi saja, tapi ada aspek internal yang saya sebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Ada faktor supply dan ada faktor demand. Faktor supply-nya adalah karena memang ada beberapa daerah di Indonesia yang sulit dijangkau, daerah 3T. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu bupati yang datang ke tempat saya, Bupati Tambrau dari Papua. Itu jalan dari ibu kota kecamatan ke desa salah satu dusun itunya saja, itu harus memakan waktu 1 minggu. Bayangkan daerah seperti itu, kalau mereka melakukan imunisasi, bagaimana tingkat kesulitannya. Belum lagi daerah-daerah yang pulau-pulau, kalau ombaknya sedang tinggi, mereka sulit untuk melakukan vaksinasi. Itu faktor supply-nya. Nah, faktor demand-nya adalah faktor keterlibatan masyarakat.
masih ada masyarakat yang mempertimbangkan dan mempunyai pengetahuan yang salah mengenai imunisasi, sehingga kadang-kadang ada rejeksi tentang imunisasi, pengetahuan tidak lengkap mengenai imunisasi, kemudian hoak-hoak imunisasi. Nah, ini yang harus kita luruskan kepada masyarakat, dan saya berterima kasih pada RRI hari ini masuk ke Zero Dose ini sebagai salah satu momen yang diamplifikasi oleh RRI sehingga masyarakat lebih mudah memahami tentang Zero Dose vaksin ini. Nah, kalau tadi soal berarti akses ya, Prof. Dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah ada mungkin apa yang dilakukan, Prof, untuk membantu wilayah-wilayah tersebut, Prof? Apa yang sudah dilakukan mungkin atau yang akan dilakukan? Yang pertama adalah memetakan di mana Zero Dose itu ada. Memetakan Zero Dose itu ada sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi. Misalnya ada pekan imunisasi nasional. Pekan imunisasi nasional ini kita lakukan pada aktivitas-aktivitas hari-hari besar. Misalnya pekan imunisasi pada menyambut hari kemerdekaan, hari kesehatan, pekan imunisasi menyambut hari kesehatan nasional, pekan imunisasi pada hari anak, dan pekan imunisasi yang lainnya. Itu kita lakukan setiap tahun supaya ini bisa mengcover kebutuhan imunisasi yang ada pada anak-anak yang masih zero dose itu. Nah, kalau dari Kemenkes kan sudah bergerak ya, Prof ya. Tapi ada faktor di mana orang tua mungkin ada yang rejection tadi mungkin Prof sempat bilang. Itu bagaimana sih, Prof, cara mengatasi ini orang tua yang mungkin kekhawatiran berlebih tentang imunisasi tersebut? Jadi masih ada yang menganggap imunisasi ini tidak perlu. Di masyarakat masih ada yang menganggap imunisasi ini tidak perlu. Karena belum mengetahui efek sampingnya. Padahal angka kematian, angka kesakitan itu dapat diturunkan dengan imunisasi. Dan program imunisasi itu bukan saja menjaga si bayi dari penyakit tertentu saja, tetapi juga bisa menjaga keluarganya dan lingkungan sekitarnya supaya tidak menjadi penyakit tertentu. Yang kita lakukan banyak sekali edukasi-edukasi ini kepada masyarakat. Faktor masyarakat yang menghalangi adalah edukasi tentang bagaimana pentingnya imunisasi yang sudah disampaikan. Kemudian ada hoak-hoak yang beredar pada imunisasi yang menganggap imunisasinya berbahaya. Padahal imunisasi itu menggunakan vaksin, vaksinnya sudah diteliti, sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, dan sudah dilakukan uji klinis di jutaan orang di dunia sehingga dianggap sebagai aman. Kalaupun ada, hoak lainnya adalah masalah KIPI, masalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kejadian pasca imunisasi ini yang kadang-kadang menjadi handicap di masyarakat. Misalnya ada demam setelah vaksinasi, kemudian ada merah-merah setelah imunisasi. Nah, ini sebenarnya adalah gejala alamiah. Gejala alamiah yang timbul akibat badan itu membentuk antibodi setelah imunisasi sehingga suhunya sedikit naik. Kalau suhu sedikit naik itu sebenarnya demam, tapi demam yang sehat. Nah, itu harus dipahami oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, sehingga anaknya tidak takut untuk diimunisasi atau divaksinasi. Itu sebuah slogan ya, Prof ya, demam yang sehat. Jadi demam setelah imunisasi itu wajar ya, Prof ya? Wajar, demam yang sehat. Demam sehat. Kalau misalnya suhunya melebihi suhu yang tertinggi, kita bisa hanya berikan paracetamol. Nanti akan turun sendiri. Dan itu lumrah terjadi. Walaupun tidak semua harus demam, tapi demam sehat itu bisa terjadi pada saat sesudah imunisasi. Jadi kan kekhawatiran orang tua ya, Prof, setelah imunisasi itu salah satunya demam. Nah, ada nggak sih, Prof, gejala atau efek-efek lain yang sebenarnya itu normal, tapi suka bikin kekhawatiran buat para orang tua, Prof? Ada misalnya merah-merah di sekitar daerah imunisasi. Merah-merah di sekitar daerah imunisasi itu juga merupakan respon imunologis yang wajar akibat pembentukan antibodi spesifik yang disuntik pada saat imunisasi. Itu salah satunya, ya. Dan beberapa efek sampingnya yang lainnya, misalnya ruam-ruam itu juga bisa timbul. Tapi sebenarnya tidak ada masalah yang serius karena faktor imunisasi ini dari imunisasi program yang sudah kita jalankan, karena memang efek selain efikasinya, efek sampingnya pun sudah dievaluasi. Dan kita punya Komite Nasional Pasca Imunisasi KIPI itu yang akan melakukan evaluasi dan menerima laporan kepada dari masyarakat dari fasilitas kesehatan di perifer yang langsung dievaluasi di pusat kalau ada kejadian KIPI yang serius. Jadi sebenarnya
yang perlu dipahamin oleh orang tua adalah efek-efek tertentu kayak tadi merah-merah atau demam itu tuh normal banget ya, Prof? Itu normal, itu sama sekali normal dan sama sekali tidak ada efek jangka panjang apa-apa. Ada nggak, Prof, anjuran misalnya setelah berapa hari kalau memang masih ada efeknya baru ke dokter atau bagaimana, Prof? Ya sebenarnya 1-2 hari, 3 hari itu demam sedikit itu masih normal. Tapi kalau kemudian demamnya disertai dengan batuk atau gejala lain, mungkin ada penyakit ikutan yang tidak ada hubungannya sama imunisasi. Nah itu mungkin kalau sudah lewat dari 3 hari kemudian ditambah dengan efek kejadian klinis ikutan yang lainnya, sebaiknya ke dokter karena mungkin bukan karena imunisasinya tapi memang karena ada penyakit lain yang menyertai kejadian sesudah diimunisasi. Kalau menurut saya, Prof, ini tuh salah satu pentingnya adalah dari media sosial, Prof. Karena kayaknya soal kayak imunisasi gini-gini tuh hoax imunisasi dari media sosial, bener nggak sih, Prof? Iya banyak sekali, memang ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya bisa menjamin bahwa dengan melakukan imunisasi, anak-anak di Indonesia pasti lebih sehat. Kita ingin angka anak-anak di Indonesia yang sakit jadi lebih kecil. Kemudian dan ini adalah proyek masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang dalam bentuk imunisasi baru akan dinikmati beberapa tahun lagi setelah mereka menginjak dewasa. Salah satu yang bikin orang tua khawatir itu kan selain dari efek tadi tuh ada beberapa orang tua yang masih ragu mengimunisasi anaknya itu karena faktor kehalalan, Prof. Bener nggak sih, Prof, di beberapa daerah mungkin? Kira-kira kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana sih, Prof, mengedukasinya atau menjawab keraguan tersebut, Prof? Saya pernah suatu saat bertemu dengan Bupati Aceh Tengah yang melakukan audiensi ke tempat saya. Dari Bupati Tengah tersebut, saya jelaskan masalah imunisasi karena memang waktu itu angka imunisasi di Aceh Tengah itu masih rendah. Saya jelaskan seperti yang saya jelaskan sekarang, apa yang terjadi. 2 minggu berikutnya beliau WA saya. Beliau WA bahwa beliau telah membuat SK Bupati yang ditujukan kepada masjid-masjid untuk memberikan khutbah Jumat yang berisi tentang pentingnya imunisasi. Jadi itu bagaimana pentingnya dan aspek agama sudah kita libatkan dari awal. Begitu pula pada saat registrasi, kita mengikutsertakan MUI dan MUI sudah memberikan fatwa tentang jenis imunisasi yang kita pakai. Dan semuanya itu mendapatkan rekomendasi dan tingkat kehalalan yang sudah disertifikasi. Tadi Prof sempat mention sedikit tentang Aceh. Kebetulan saya pernah ikut kunjungan tematik Prof ke Aceh beberapa bulan lalu dan saya sempat ngobrol langsung sama pihak dari posyandu-posyandunya dan ternyata benar kayak yang Prof bilang begitu. Tapi selain itu ya Prof, yang menurut saya juga agak unik, faktor orang tua yaitu ayah tuh juga ternyata mempengaruhi ya Prof, yang buat beberapa daerah termasuk waktu itu di Aceh tersebut, Prof. Ya betul. Jadi gini susahnya tuh ya, posyandu diselenggarakan pada pagi hari di jam kerja. Ayahnya nggak ada waktu posyandu, waktu penyuluhan posyandu. Jadi padahal yang memutuskan anak itu imunisasi atau tidak diimunisasi biasanya ayahnya. Nah ini kan jadi ada gap informasi kepada ayahnya. Nah karena itulah maka salah satu terobosan Bupati Aceh itu memberikan khutbah Jumat dengan tema imunisasi dengan berharap bahwa ayahnya pun mendapatkan informasi yang baik tentang imunisasi. Dan bagaimana sunnah agama itu mendorong bahwa memberikan perlindungan yang sehat kepada keluarga salah satu kewajiban dari kepala keluarga. Sejauh mana sih Prof posyandu, kader kesehatan atau puskesmas gitu ya dalam menemukan atau mendata si anak-anak dengan angka zero dose vaksin tersebut, Prof? Jadi sampai sekarang Kementerian Kesehatan tentu bukan bergerak di pusat sendiri. Yang paling banyak berperan adalah para kader, para petugas kesehatan di puskesmas di daerah terpencil, para bidan, para kepala daerah, kepala desa, kepala ibu-ibu PKK. Itu mereka sebenarnya yang bekerja di lapangan. Bukan Kementerian Kesehatan, bukan menterinya, bukan wakil menterinya, bukan direktur imunisasinya, tapi yang bekerja secara real sebenarnya adalah mereka-mereka yang ada di lapangan. Jadi saya harapkan, saya mengucapkan terima kasih sekali
kepada mereka sudah bekerja keras di lapangan, sehingga program zero dose ini mudah-mudahan bisa makin lama makin sedikit. Kalau sekarang angkanya 650.000, kita punya target mudah-mudahan beberapa waktu ke depan angka 650.000 ini makin lama makin berkurang, sehingga angka zero dose itu menjadi 0 di Indonesia. Kalau dari Prof Dante sendiri, sampai saat ini masih terus keliling ya Prof, mengedukasi tentang si zero dose vaksin ini Prof? Secara rutin saya masih keliling ke daerah, memberikan arahan tentang zero dose imunisasi, dan selalu saya selalu datangi Posyandu, saya tanya bagaimana cakupan imunisasinya, dan mudah-mudahan zero dose ini makin lama makin teratasi. Kalau dari secara koordinasi ya Prof, koordinasi dari Kementerian Kesehatan sendiri gitu, terus juga dari fasilitas kesehatan, itu bagaimana sih Prof jalannya saat ini? Ada kendala nggak Prof? Koordinasi dengan fasilitas kesehatan nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah koordinasi dengan stakeholder yang lainnya yang juga mempunyai kepentingan untuk menjalankan polisi di fasilitas layanan kesehatan. Misalnya dengan Kemendagri. Puskesmas itu kan bukan punyanya Kementerian Kesehatan. Puskesmas itu punya Kementerian Dalam Negeri, punya pemerintah daerah. Jadi koordinasi kita dengan stakeholder lainnya, misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan KPPA, dan pemberdayaan ibu dan anak, perlindungan ibu dan anak, kemudian dengan para edukator, kepada para petugas posyandu yang jalan di lapangan, itu sangat penting dilakukan. Jadi sebenarnya kuncinya juga kolaborasi juga ya Prof ya? Betul. Ini tidak bisa selesai tanpa kolaborasi. Kolaborasi satu pintu, kolaborasi yang masif menjadi kunci dari keberhasilan zero dose vaksinasi. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri Prof, edukasi yang dilakukan tuh selain dari profesor, selain juga sosialisasi gitu ya, ada nggak Prof mungkin lewat sosial media Prof atau bagaimana? Banyak deh, nanti coba lihat di sosial media yang ada di Kementerian Kesehatan. Bukan di sosial media saya, sosial media di Kementerian Kesehatan, dari IG-nya Kemenkes, dari TikTok-nya Kemenkes, itu banyak sekali informasi yang bisa diperoleh tentang imunisasi, dan kita harapkan nanti sosial media ini bisa jalan. Tapi selain sosial media juga pengetahuan tentang contoh-contoh baik, bagaimana angka bayi itu bisa diturunkan kematiannya secara drastis akibat imunisasi yang berkembang bagus. Sobat Pro 3 berarti jangan lupa untuk lihat nanti sosial medianya Kementerian Kesehatan ya. Nah Prof, apa sih resiko kesehatan dari terus meningkatnya misalnya angka zero dose ini tuh nggak diturunin gitu? Apa sih Prof resiko terbesarnya Prof? Risiko terbesarnya adalah wabah. Oke. Kalau imunisasinya tidak bagus, yang terkena dampak bukan individu yang tidak diimunisasi saja, tetapi masyarakat sekitarnya, bisa menulari masyarakat sekitarnya. Jadi faktor resiko terbesar adalah wabah. Kalau wabahnya itu wabahnya naik, nanti akan kita lihat angka kejadian juga naik. Ini kita lihat contohnya yang paling konkret adalah ketika terjadi pandemi COVID. Waktu pandemi COVID itu terus terang kita semua fokus pada COVID, sehingga akhirnya posyandu gak jalan karena orang takut kumpul-kumpul kan, ya dilakukan pembatasan untuk berkumpul, sehingga posyandu banyak yang gak jalan. Setelah beberapa saat setelah itu, maka angka wabahnya itu meningkat. Kita perbaiki lagi budaya imunisasi lengkap kepada anak-anak dan edukasi pada ibu dan bapaknya, sehingga terhindar dari wabah yang pernah kita temukan pada saat pasca COVID beberapa waktu yang lalu. Nah, penyakit apa sih Prof kira-kira yang paling mungkin akan makin naik kalau misalnya anak-anak ini nggak divaksin Prof? Banyak angkanya, misalnya diare pada anak, kelainan saluran nafas pada anak, itu juga banyak menyebabkan kematian pada anak, cacar pada anak, varicella pada anak, cacar air pada anak, dan banyak sekali yang bisa menyebabkan kejadian klinis yang berkaitan dengan imunisasi kalau anaknya tidak diimunisasi. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri Prof, melihatnya indikator keberhasilannya itu seperti apa sih Prof kalau program menekan angka zero dose vaksin ini berhasil Prof? Program keberhasilannya itu sebenarnya bukan terletak pada angka yang kita hitung berapa jumlah yang tidak zero dose lagi, tapi keberhasilannya terutama lebih penting adalah pada rasa kepemilikan masyarakat terhadap program imunisasi. Kalau masyarakat sudah merasa memiliki
dan merasakan pentingnya program imunisasi, itulah keberhasilan terbesar dari program imunisasi secara nasional. Ada nggak sih Prof evaluasi mungkin Prof mengenai daerah-daerah itu secara signifikan Prof? Apa mungkin secara bulanan atau tahunan Prof? Kita terus melakukan evaluasi, bahkan kita ada direktur sendiri di Kementerian Kesehatan yang menangani masalah imunisasi. Jadi kita melakukan evaluasi terus ke seluruh Indonesia, ke seluruh tempat, kita datanya secara real kita kumpulkan setiap kali, setiap minggu mereka rapat di direktoratnya masing-masing. Kemudian setiap bulan kita rapat untuk melihat angka cakupan imunisasi, dan beberapa saat kita lihat juga rapat mendengar berkomunikasi dengan KIPI, komite ikutan pasca imunisasi yang tadi melakukan evaluasi kalau ada dampak-dampak negatif dari imunisasi. Kita terus berkoordinasi secara luas dan secara utuh. Kalau saat ini sendiri daerah mungkin itu secara pemetaan ya Prof ya, daerah prioritas dari Kementerian Kesehatan sendiri wilayah mana Prof? Mungkin boleh disebutkan atau wilayah provinsinya? Wilayah yang paling banyak membutuhkan cakupan serius untuk kejadian imunisasi tentu daerah yang terpencil. Itu menjadi sangat penting. Misalnya seperti di Papua, karena faktor alamnya, di beberapa kepulauan di Maluku, di beberapa daerah di Aceh yang sekarang sudah mulai naik angka imunisasinya, dan beberapa tempat lain. Berarti sebenarnya yang perlu banget orang tua paham tuh imunisasi itu adalah hal yang penting banget ya Prof ya? Ya, dan itu merupakan investasi. Investasi buat anak di masa yang akan datang. Anak itu punya 3 investasi besar yang paling utama. Investasi moral, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Investasi kesehatan hanya bisa dilakukan dengan memberikan cakupan kesehatan yang maksimal dan prioritas kepada anak. Salah satunya adalah dengan cara imunisasi. Nah Prof, kalau ada yang orang tuanya mungkin lagi nonton atau dengar podcast ini terus sadar anaknya belum diimunisasi Prof, kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di luar sana apa Prof? Jadi kita punya namanya imunisasi kejar imunisasi. Jadi kalau anaknya itu 1 tahun belum diimunisasi kan dia masuk zero dose. Itu masih bisa dikejar kalau anaknya belum berusia 5 tahun. Anaknya belum bisa 5 tahun, boleh diimunisasi, datang ke fasilitas kesehatan, dilakukan imunisasi kejar di puskesmas atau fasilitas kesehatan supaya dia bisa mendapatkan imunisasi yang lengkap seperti anak-anak lain yang sudah diimunisasi. Mulai sekarang coba Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa lihat anaknya udah diimunisasi apa belum, udah dapat buku imunisasi atau belum. Kalau belum, anaknya belum berusia 5 tahun, bisa dilakukan imunisasi kejar sebagai bagian dari investasi Bapak dan Ibu, hadiah dari Bapak dan Ibu untuk masa depan anak-anak di kemudian hari. Jadi nggak ada kata terlambat ya Prof ya, walaupun udah lewat dari 1 tahun masih bisa selama di bawah umur 5 tahun. Masih bisa di bawah 5 tahun. Ada target nggak sih Prof untuk menekan si angka zero dose ini dalam 1 sampai 3 tahun Prof? Ya kita terus melakukan evaluasi, mudah-mudahan 650.000 ini yang masih bergulir makin lama makin rendah, dan waktu nggak berapa saat lama lagi kita akan turunkan angkanya hingga 20-30% di angka sekarang. Bagaimana mengecek gitu ya Prof ya, pendataan anak zero dose ini supaya nggak ada yang imunisasinya tuh mungkin duplikasi atau terlewat gitu Prof? Kalau duplikasi pasti enggak, kan mereka punya buku imunisasi. Yang terlewat ini yang mungkin ada karena mereka nggak datang. Dan sekarang kita jemput bola. Program jemput bola imunisasi ini juga menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kadernya mendatangi tempat-tempat di mana diidentifikasi anaknya belum diimunisasi. Kadernya akan memberikan penyuluhan imunisasi dan akan melakukan evaluasi dan melakukan imunisasi kalau perlu di tempat melakukan imunisasinya. Oke, berarti jadi ya Sobat Pro 3, imunisasi itu penting banget, dan buat orang tua yang misalnya anaknya udah di atas 1 tahun masih ada waktu ya Prof ya, sampai anak umur 5 tahun masih bisa dikejar imunisasinya. Terima kasih banyak Prof Dante atas waktu dan kesempatannya. Boleh mungkin terakhir Prof pesannya untuk orang tua ayah bunda di luar sana. Jadi saya sekali lagi ingin menekankan ayah bunda bahwa kita punya 3 hal yang kita mesti bisa bekali kepada anak-anak, yaitu investasi moral, investasi kesehatan, dan investasi pendidikan. Investasi kesehatan
Salah satunya adalah dengan memberikan imunisasi lengkap kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa dan Bapak dan Ibu harapkan di kemudian hari. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dante Saxono, dan saya, Sasa Hania, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Prokes Pro 3 Kesehatan selanjutnya.